Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di program acara live podcast bersama Pengadilan Negeri Wonosari di program acara Siwalang. Untuk edisi pagi hari ini di hari Kamis 30 April 2026. Nah, seperti biasa dan juga seperti tadi yang setelah kita informasikan bahwa pagi hari ini kita akan hadir menyapa untuk Kadang Korbili Sinargia semuanya. Di obrolan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan asas dalam pembuktian perkara perdata. Nah, tentunya sudah hadir di studio narasumber yang sangat istimewa dari Pengadilan Negeri Wonosari. Kita perkenalkan dulu ada Pak Hakim PN Wonosari, Bapak Saiful Idris SH. Selamat pagi, Pak Iful. Ya, selamat pagi. Kabar baik, Pak Iful ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, amin. Dan tentunya di sela kesibukan melayani masyarakat, tentunya masih ada waktu menyempatkan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pendengar di Suara Dak Sinarga. Nah, bicara tentang tema kita asas dalam pembuktian perkara perdata. Nah, sebelum kita ngobrol nih, kita sedikit mengulik nih ya, bahwa dalam perkara perdata, pembuktian ini bukan hanya sekedar menghadirkan alat bukti di persidangan, namun lebih dari itu, terdapat asas-asas fundamental yang menjadi pijakan bagi hakim dalam menilai kebenaran suatu peristiwa hukum. Nah, asas ini bukan hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan filosofi keadilan dalam proses peradilan. Dan lebih jelasnya nih, Kadang Korbili Sinargia, ini akan dijelaskan bagaimana sih sebenarnya alat pembuktian itu dan apa asas-asas itu. Tentunya Pak Saiful akan memberikan banyak informasi untuk obrolan kita di pagi hari ini. Nah, Pak Saiful, mungkin di awal ini untuk memberikan pemahaman di obrolan kita mungkin bisa dijelaskan nih terkait dengan tema kita asas dalam pembuktian perkara perdata, apa itu pembuktian, kemudian alat bukti, kemudian asas-asas itu apa, mungkin bisa dijelaskan monggo Pak Iful. Baik ya, sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan kembali untuk perkara dalam pengadilan negeri itu pada prinsipnya dibagi dua. Jadi ada perkara pidana yang dimensinya antara individu melawan negara, kemudian ada perkara perdata yang dalam artian kepentingan privat antara individu melawan individu, seperti itu. Nah, perkara perdata sendiri pun dibagi dua, menjadi contentiosa atau sengketa dengan voluntary yang non sengketa. Biasanya perkara voluntary ditandai dengan pihaknya itu tunggal, hanya satu saja. Jadi tidak ada lawan dalam perkara tersebut. Nah, terkait dengan materi kita hari ini atau tema kita hari ini adalah fokus di pembuktian perkara yang sifatnya sengketa privat maupun voluntary ya, contentiosa maupun voluntary untuk perkara perdata. Dalam hal ini kan saya memilih tema asas. Apa sih asas itu? Mungkin akan jadi pertanyaan juga. Asas itu apa sebenarnya? Ini sebenarnya kata yang sering kita temui sehari-hari. Namun mungkin masih ada yang nggak paham apa sih sebenarnya asas itu. Dalam hukum, kita sebenarnya mengenal namanya norm atau norma. Ada juga namanya ground norm atau norma yang paling dasar. Nah, norma secara kata itu berarti siku sebenarnya. Siku yang digunakan biasanya dalam pertukangan sebagai patokan. Apakah sudah lurus apa belum? Nah, jadi sebenarnya norma itu berarti adalah patokan. Bisa dikatakan alat ukur gitu ya, sebagai pengukur. Untuk menentukan apakah ini sudah sesuai atau tidak. Itu sebenarnya. Nah, dari norma ini kan sesuatu yang sifatnya sangat abstrak sebenarnya. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, segala macam. Dari norma itu kemudian lahirlah asas. Asas ini sifatnya masih umum juga sebenarnya. Namun, lebih konkret daripada sekedar norma. Asas keadilan, asas yang berimbang, nah itulah asas. Nah, kemudian dari asas itu, kemudian dilahirkanlah aturan-aturan yang menjadi undang-undang. Jadi seperti itu urut-urutannya. Dari norma kemudian melahirkan asas, asas kemudian melahirkan ketentuan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, dalam perkara perdata sendiri, dalam proses pembuktiannya, itu ada asas-asas yang sudah diketahui oleh aparat-aparat hukum. Baik itu dari hakim, dari pengacara, maupun penuntut umumnya, jaksa ketika kita bersidang. Untuk perkara perdata sendiri, ada beberapa asas yang menjadi patokan kita. Asas-asas itu sebenarnya beberapa sudah masuk dalam aturan perundang-undangan. Namun, perlu diketahui beberapa asas
itu menjadi dasar dalam proses pembuktian kita di persidangan. Jadi ketika kita mengajukan perkara perdata kepada pengadilan, ada namanya proses pembuktian. Dalam proses pembuktian itu, asas-asasnya yang paling pertama atau yang paling dasar adalah actori incumbit probatio. Yang berarti siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikannya. Jadi ketika ada yang mengajukan permohonan ataupun gugatan, yang paling sering mungkin gugatan cerai atau gugatan waris atau mungkin gugatan perbuatan melawan hukum, ketika dia mendalilkan apa yang ada dalam gugatannya, misalnya katakanlah hubungannya hutang piutang. Saya mendalilkan adanya perjanjian hutang piutang. Ketika saya mendalilkan ada perjanjian, maka dengan demikian saya wajib membuktikan itu benar apa tidak. Apakah memang ada perjanjiannya. Nah, gimana cara membuktikannya? Itulah ada namanya alat-alat bukti. Dalam perkara perdata, umumnya kita mengenal 5 alat bukti. Yang pertama itu adalah surat. Yang kedua adalah keterangan saksi. Yang ketiga adalah persangkaan. Yang keempat adalah pengakuan. Dan yang kelima adalah sumpah. Nah, saya kira kalau mau membahas detail segala macam dari 5 itu mungkin butuh waktu sendiri karena itu panjang. Tapi setidaknya terangkum 5 hal tadi ya, Pak. Itu adalah 5 alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdata kita. Dalam hal ini sebenarnya masih warisan Belanda, RBG namanya. Nah, ketika kita menyatakan yang mendalilkan yang harus membuktikan, maka dia harus menghadirkan buktinya. Ketika dia mendalilkan utang piutang, mana perjanjian utangnya? Seperti itu. Ketika dia mendalilkan dia tidak membayar utang, nah mana bukti-bukti bahwa dia harus membayar utang di tanggal berapa? Seperti itu. Nah, apakah dia membayar apa tidak? Nanti kita ke asas yang berikutnya. Jadi memang dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan actori incumbent probatio ini menjadi istilahnya dalam hal persidangan menjadi bagian penting juga ya, Pak ya. Karena dalam hal ini nanti hakim ini bisa menentukan pembagian beban pembuktian antara penggugat dan tergugat seperti itu. Betul. Jadi kita tidak serta-merta menyuruh ya sudah kami buktikan. Tidak, sebenarnya ada panduannya, ada asasnya. Yang paling mendasar adalah siapa yang mendalilkan, dia wajib membuktikan. Itu yang paling pertama. Jadi ketika dia mendalilkan A, B, C, ya dia wajib membuktikan itu. Ketika dia tidak bisa membuktikan, maka dianggap tidak terbukti. Nah, yang perlu digarisbawahi antara perkara perdata dan perkara pidana, untuk perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Cukup terbukti atau tidak terbukti. Berbeda dengan perkara pidana yang memang mencari kebenaran material atau yang benar-benar terjadi seperti apa, atau setidaknya mendekati yang materialnya itu. Jadi bukan cuma sekedar terbukti atau tidak terbukti, tapi harus mencari pembuktian yang benar-benar mendatangkan keyakinan atau kalau dalam bahasa hukumnya beyond reasonable doubt. Artinya sesuatu yang mendatangkan keyakinan dari pembuktian tersebut. Kalau perkara perdata tidak perlu yakin, cukup terbukti atau tidak terbukti saja. Seperti itu. Nah, dalam perkara perdata ada lagi asas namanya negativa non sun probanda. Sebagai contoh seperti tadi, ketika ada yang mendalilkan utang piutang misalnya, ketika dia mendalilkan bahwa si lawannya atau tergugat tidak membayar, sementara dalam perjanjiannya sudah mengatur waktu pembayaran, maka yang wajib membuktikannya adalah lawannya. Nah, jadi makna dari negatif non sun probanda ini, hal-hal yang negatif itu sulit untuk dibuktikan. Jadi saya itu lebih mudah membuktikan saya sudah bayar daripada saya tidak bayar. Seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mendalilkan ada utang piutang, dia cukup membuktikan utang piutang itu benar ada dan memang diperjanjikan dibayar tanggal berapa. Apakah belum bayar? Ketika dia menyatakan saya belum dibayar, maka yang wajib membuktikan sudah dibayar adalah tergugat. Jadi kalau misalnya si penggugat bilang belum dibayar, dia tidak perlu membuktikan itu belum dibayar. Yang wajib membuktikan adalah lawannya. Pembuktian yang penting bagi penggugat adalah dia sudah memberikan somasi sebenarnya. Karena itu diatur di pasal, ada di RBG pasal 1200 sekian, menyatakan bahwa sebelum diajukan gugatan memang harus ada peringatan dulu. Itu dia wajib buktikan memang. Ada peringatannya 1, peringatan 2, peringatan 3 dalam praktek seperti itu. Namun untuk membuktikan belum bayarnya itu tidak perlu. Karena belum bayarnya, itu yang akan membuktikan lawannya, sesuai dengan asas negativa non sun probanda. Jadi hal negatif tidak perlu dibuktikan. Nah, ketika lawannya bisa membuktikan sudah bayar, dengan demikian berarti terbukti memang sudah bayar on time. Seperti itu saja. Berarti kan pembuktiannya selesai.
Berarti ini membuktikan memang ada utang piutang, tapi ini membuktikan bahwa itu memang sudah dibayar tepat waktu. Terus pertanyaannya, apakah penggugat ada kesempatan membuktikan sebaliknya? Bisa. Yang dia akan buktikan adalah bukti-bukti pembayarannya itu tidak benar. Gitu. Jadi bukan lagi masalah tidak dibayarnya, tapi masalah yang dia lawan adalah alat buktinya. Seperti itulah di persidangan. Nah, ini menarik nih, Pak Ivo ya, terkait dengan tadi yang disampaikan tentang asas negatif non sub probanda ya, Pak ya. Nah, kalau tadi disampaikan setidaknya dalam pembuktian ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan nih, Pak ya. Nah, dari hal ini kan tadi disampaikan Pak Saiful bahwa di asas pembuktian negatif non sub probanda ini sulit untuk dibuktikan. Nah, sebenarnya bagaimana sih solusinya ketika masyarakat ini menghadapi hal ini antara tergugat dan penggugat? Itu seperti apa nih, Pak? Nah, kalau dalam persidangan sebenarnya yang akan menilai pembuktian dan beban pembuktian adalah majelis hakim. Kalau di perkara perdata, karena kita sifatnya pasif, biasanya pihak akan semua mengajukan semua buktinya. Jadi mereka akan mengajukan bukti A, B, C, dan seterusnya. Nanti majelis hakim yang akan menilai. Kalau untuk masyarakat awam mungkin akan sulit karena kan akan rumit proses pembuktian. Betul ya. Dan mungkin masyarakat juga akan mungkin enggan juga dalam memikirkan hal itu nih, Pak. Dalam beberapa perkara, untuk perkara-perkara yang sifatnya administratif seperti perkara permohonan, akta kematian yang paling sering ya di sini, kemudian perceraian, biasanya dengan memandang bahwa pihak ini awam, artinya tidak paham hukum, biasanya kita kasih petunjuk. Nah, walaupun petunjuk itu bukan berarti kita menyuruh ya, karena kan hakim dalam perkara perdata sifatnya pasif. Jadi kita intinya memberikan pengetahuan umum, namun apakah akan dipenuhi atau apakah akan dilakukan atau tidak, itu benar-benar kembali ke para pihak. Seperti itu. Tapi itu benar-benar terbatas untuk perkara yang isinya orang awam. Ketika isinya sudah profesional advokat, ya harusnya kan sudah tahu mengenai itu. Jadi tidak mungkin kita tidak perlu memberikan clue tadi nih, Pak ya. Karena memang hakim sifatnya memang pasif tadi ya. Pasif. Kalau dalam perkara perdata kita pasif. Tapi kalau perkara pidana kita cenderung aktif. Nah, ini agak berbeda dengan yang KUHP, cuma saya tidak akan bahas ya. Tapi secara asas, secara prinsip, dalam perkara perdata kita sifatnya pasif. Seperti itu. Nah, ini pasifnya ini kan kalau dalam hal perdata kan untuk menjaga netralitas hakim untuk membuat salah satunya itu ya, Pak ya. Nah, terkait kemudian karena kita masih membahas tentang asas dalam pembuktian perkara perdata, apakah ada asas-asas lain selain 2 asas tadi, Pak? Yang pertama tadi seperti disampaikan asas actor incumbent probatio, kemudian asas negatif non san probanda. Apakah juga masih ada asas-asas yang tentunya akan digunakan dalam sebagai yang digunakan hakim untuk memberikan pembuktian untuk bagaimana hukum ini berjalan secara adil nih, Pak Ivo. Nah, kalau dalam perkara perdata, saya sempat menyampaikan tadi mengenai kebenaran formal. Nah, jadi dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Kita tidak perlu tahu apakah itu benar-benar terjadi atau benar-benar seperti itu atau tidak. Tapi cukup terbukti maupun tidak terbukti. Jadi ketika dalam perkara perdata, dalam persidangan, makanya kenapa hakim sifatnya pasif. Karena yang memberikan pembuktian adalah para pihak. Mereka memajukan alat buktinya, mau surat, mau saksi, silakan. Kita cuma mengamati, kemudian sekali bertanya. Dalam hal tertentu, kita bisa memberikan panduan seperti yang saya bilang tadi. Namun pada akhirnya kita hanya akan menilai di akhir. Apakah bukti-bukti mereka sesuai dengan dalilnya bisa terbukti atau tidak? Seperti itu. Jadi yang dicari adalah kebenaran formal. Berbeda dengan perkara pidana tadi yang saya jelaskan. Kemudian selain itu ada juga mengenai pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan atau notar feiten. Jadi kalau kayak minggu libur, lebaran libur, itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Saya pernah punya pengalaman perkara antara pengacara dari penggugat maupun tergugat berdebat mengenai jumlah hari kerja. Itu lucu juga karena di persidangan mereka berdebat. Saya langsung potong. Saya bilang, jadi yang tergugat merasa itu tidak libur pada hari itu. Jadi kejadiannya sekitar beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun. Kemudian mereka berdebat bahwa ini tidak dihitung, ini hari libur. Tapi si tergugat bilang tidak, itu hari kerja. Karena
itu tidak ada di kalender ini, kalender apa namanya? Kalender nasional yang umum benar, gitu, Pak, ya. yang biasa diedarkan itu. Ya sudah, saya coba cari di internet, ternyata memang libur hari itu. Setelah itu saya langsung potong. Saya bilang, ini tidak usah diperdebatkan, karena itu sudah jadi pengetahuan umum, kalau pada hari itu ada hari libur. Iya. Masih berdebat lagi sama tergugat. Saya bacakanlah SKB-nya, yang memang waktu itu ada, kalau saya tidak salah, ada revisi SKB 3 Menteri itu. Iya. Makanya harinya jadi bergeser, berubah jadi libur. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Jadi mau dia apa namanya? Mau dia berdebat mau sampai kapanpun, itu faktanya sudah jelas, itu hari libur, tidak perlu dibuktikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Notorfeiten. Hal-hal yang pengetahuan umum itu tidak perlu pembuktian sama sekali. Jadi ketika ada dalil yang mendalilkan sesuatu, misalnya dia menikah pada hari Minggu di hari libur, tidak perlu kita buktikan bahwa betulkah hari libur hari itu, tidak perlu. Itu memang hari libur. Seperti itulah kurang lebih ya. Walaupun dalam penerapannya ya nggak melulu cuma hari libur aja sebenarnya. Ada beberapa fakta-fakta mungkin yang sudah jadi pengetahuan umum yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan dalam persidangan. Misalnya membeli harus membayar, ya itu kan sudah sewajarnya dilakukan gitu loh. Seperti itu. Oke, Pak Syaful, yang semakin menarik ini apa yang kita obrolkan di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya untuk kategori Sinarga semuanya ini akan semakin juga paham bagaimana sih ketika mendapati bahwa suatu perkara, khususnya perkara perdata dan harus melakukan pembuktian. Nah, ini mesti harus diingat juga nih, Pak, ya. Setidaknya ada 5 hal tadi, dan juga tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Saiful. Nah, selain 3 hal tadi, apakah juga masih ada asas-asas yang lain yang tentunya akan bisa dipertimbangkan ketika hakim ini akan memutuskan untuk mendapatkan keadilan antara tergugat dan penggugat nih, Pak Saiful? Baik, ada masih beberapa asas yang mungkin akan saya sampaikan. Untuk bukti-bukti pun ada beberapa asas yang melekat. Nah, salah satu alat bukti yang saya sebutkan adalah keterangan saksi. Bukan saksi ya. Saksi itu orangnya. Tapi sebenarnya alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Keterangan ini sesuatu yang dilihat, didengar oleh saksi, ataupun dialami oleh saksi yang bersangkutan. Nah, dalam asas pembuktian untuk perkara perdata ada namanya asas unus testis atau yang diartikan secara harfiah, kalau dia berarti itu sebenarnya satu biji bukan biji sebenarnya. Namun kalau dalam hukum kita maknai satu saksi bukanlah saksi. Nah, itu pun berkaitan dengan batas minimum pembuktian keterangan saksi. Jadi kalau dalilnya dibuktikan dengan satu keterangan saksi saja, itu sebenarnya tidak cukup, karena minimal harus ada 2 saksinya. Keterangannya tidak mesti sama, tapi ada persesuaian di dalam keterangannya. Nah, kemudian, kalaupun misalnya 1 orang saksi saja, setidak-tidaknya bisa didukung oleh alat bukti lain. Seperti itu. Namun secara asas, harus minimal 2 saksi. 2 saksi. Benar. Kemudian, ada lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, alat bukti pengakuan. Jadi, ketika seseorang mendalilkan misalnya utang, saya punya utang piutang, tergugat berutang sama saya, dia belum bayar, itu dalil dia. Kemudian tergugat dalam jawabannya menyatakan, ya betul saya belum bayar dan saya punya utang, tapi saya belum bisa membayar. Maka ketika dia menyatakan saya belum bayar, itu berarti pengakuan. Asasnya pengakuan itu mengakhiri pemeriksaan. Jadi ketika tergugat sudah mengakui dia memang berutang dan dia memang belum bayar, itu tidak perlu pembuktian lagi. Karena sudah pengakuan tadi ya, Pak? Jadi ketika sudah ada pengakuan dari tergugat, tidak perlu lagi dibuktikan. Mau nggak ada suratnya pun tidak ada. Walaupun dalam prakteknya tetap dihadirkan kadang-kadang. Nah, namun kalau saya pribadi, ketika dalam pertimbangan, saya sudah tidak akan mempermasalahkan itu. Saya sudah akan langsung nyatakan itu memang sudah terbukti ada. Karena memang sudah diakui. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada pengakuan dari si tergugat terhadap apa yang didalilkan oleh penggugat, maka langsung menyelesaikan masalahnya. Pemeriksaannya langsung dianggap sudah selesai. Dalam artian tanpa perlu dibuktikan pun, maka itu sudah dianggap terbukti untuk hal-hal yang diakui. Namun terhadap hal-hal yang dibantah berlaku asas yang tadi. Nah, jadi yang mendalilkan harus membuktikan, yang membantah pun harus membuktikan dalil bantahan. Jadi kedua belah pihak
tersebut harus punya alat bukti pembuktian juga iya, ya Pak ya. betul. Tapi kalau setelah itu misalnya dari pengakuan tadi, apakah itu juga bisa dikatakan hakim bisa memutuskan Pak Saiful? Bisa. Mhm. Misalnya cuma ada pengakuan, tidak ada alat Iya. bukti lain. Kalau memang sengketanya cuma sebatas apa yang diakui dan benar-benar diakui bulat, maksudnya diakui bulat, tidak ada bantahan Iya. penuh. Mhm. Kan bisa saja mengakui, ya memang saya belum bayar, tapi kalau itu kan bantahan berarti. Iya, iya. Tapi maksudnya diakui bulat, tidak ada bantahan sekalipun, Mhm. itu sudah bisa langsung diputus dalam Iya. perkara itu. Namun yang akan dikabulkan tentu saja yang masih berkaitan dengan dalil-dalilnya. Mhm. Ketika misalnya salah satu tuntutannya misalnya sita jaminan segala macam, tentu tetap harus butuh pembuktian. Oke. Namun sepanjang apa yang sudah diakui, itu tidak perlu pembuktian lagi. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan tergugat dan penggugat dengan pembuktian tadi nih Pak ya, dan pengakuan. Nah, dari keputusan hakim ini apa sih yang terbaik nih buat tergugat dan penggugat? Apakah tergugat dan penggugat ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atau seperti apa nih Pak? Atau memang itu menjadi keputusan hakim yang mutlak? Nah, kalau dalam perkara perdata, seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita kejar adalah keadilan formal. Jadi bukan keadilan material, bukan sesuatu yang memang sebenarnya terjadi. Jadi kita kembali pada terbukti tidak terbukti. Ketika dia terbukti, ya kita kabulkan. Walaupun dalam beberapa hal, misalnya pun katakanlah ada perjanjian utang piutang dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, ini contoh ya. Ada misalnya ada perjanjian dengan bunga yang sangat tinggi sekali. Sesuatu yang secara nurani pun kurang tepat. Nah, biasanya ada beberapa pertimbangan dan memang ada beberapa aturan terkait dengan itu. Tapi itu sangat kasuistis. Jadi tidak bisa kita terapkan ke semua perkara. Karena itu kan juga terkait dengan beberapa jurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu. Seperti itu. Nah, apakah itu akan diterapkan, itu kembali ke majelis hakim atau tidak? Karena bagaimanapun, seperti yang saya sampaikan, yang kita kejar adalah kebenaran formal. Apakah bisa dibuktikan atau tidak terbukti? Cuma itu saja. Apakah itu benar-benar seperti itu kejadian nyatanya? Itu tidak perlu kita tahu. Yang kita kejar adalah bisa membuktikan dalil atau tidak bisa membuktikan dalil. Seperti itu. Nah, kemudian masyarakat ini Pak, kita kembali ke masyarakat nih, banyak terjadi kasus-kasus di masyarakat namun tidak sampai ke pengadilan. Nah, apakah masyarakat ini juga punya peluang nih ya, atau kan untuk bagaimana memperkarakan tentang perdata ini ke pengadilan, dan ketika masyarakat ini belum tahu alur dan sebagainya, seperti apa sih yang harus dilakukan masyarakat ini ketika mendapati kasus perdata seperti ini, Pak? Mungkin tidak hanya kasus utang piutang, mungkin terkait dengan hak waris dan sebagainya, atau seperti apa nih, Pak? Sebenarnya kalau dalam perkara perdata seperti yang kami sampaikan tadi, sifat pengadilan itu pasif sebenarnya. Jadi kalau untuk konsultasi harusnya advokat sih yang memberikan konsultasi. Karena memang pekerjaan mereka seperti itu, memberikan konsultasi hukum, kemudian memberikan pendampingan segala macam. Sementara kita di pengadilan ada lagi satu asas, walaupun saya tidak sampaikan di sini, hakim itu bersifat menunggu. Jadi kita tidak bisa turun kemudian mencari ayo berperkara, tidak bisa seperti itu. Jadi hakim itu atau dalam hari ini pengadilan sifatnya menunggu. Masyarakat datang membawa sengketanya, mengajukan siapa lawannya, kita panggil, datang mereka, itu kita adili. Seperti itu. Jadi bukan kita yang aktif mencari-cari seperti itu. Benar. Makanya kan saya sampaikan kita ini berbeda dengan dinas atau yang dari eksekutif. Kita sebagai kekuasaan yudisial sifatnya itu adalah mengadili. Ibaratnya kalau dalam pertandingan bola kayak wasit. Kita tidak ikut menggiring bolanya, tapi kita mengamati, kemudian memutuskan ketika terjadi sengketa. Seperti itu. Nah, makanya ada kaitannya dengan asas berikutnya, yaitu audi et alteram partem. Nah, ketika misalnya datang penggugat kepada kita mengajukan gugatan, kita kan sudah tahu gugatannya apa. Nah, setelah mendengarkan penggugat, maka wajib kita mendengarkan lawannya. Makanya namanya audi et alteram partem. Artinya mendengarkan kedua belah pihak secara ringkasnya. Jadi ketika ada penggugat mengajukan gugatannya, ya kita juga harus dengar tergugat. Makanya dia dipanggil dalam gugatan perdata. Dipanggil sekali, dua kali, tiga kali. Nah, ketika itu tidak ada first take-nya. Tapi artinya kita harus memberikan kesempatan dia untuk menjawab apa yang digugat itu.
Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan audiat alter partem. Tidak boleh kita cuma mendengar satu pihak saja. Kita perlu mendengar yang lain. Ya. Supaya kita bisa mengambil keputusan keadilan yang sifatnya formal tadi. Iya. Seperti itu. Oke. Dan tentunya ini menjadi suatu pertimbangan yang harus dilakukan hakim ya Pak ya, karena untuk menentukan keadilan tadi. Tapi balik ke awal tadi nih Pak, terkait dengan tadi asas pengakuan. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik nih dalam benak Abi nih tentang terkait dengan pengakuan. Nah, dari salah satu pihak ini bisa langsung mengakhiri proses pemeriksaan perkara apa ada batasannya nih Pak terkait dengan pengakuan tadi nih Pak? Yang dimaksud mengakhiri pemeriksaan saya mengakhiri sengketanya. Iya, betul. Tapi bukan berarti mengakhiri sidangnya. Iya. Nah, karena sidangnya tetap ada acaranya. Oh, gitu. Jadi setelah pembuktian ada kesimpulan, setelah kesimpulan barulah putusan. Ya tetap ada prosesnya. Oh, tetap ada proses. Namun yang berakhir adalah sengketanya. Sengketanya. Apakah bisa diakhiri tanpa putusan yang mengakhiri sengketa yang sifatnya masih didalilkan kemudian terbukti tidak terbukti? Ada, namanya perdamaian. Nah, ini di luar materi nggak apa-apa lah ya. Boleh. Nah, jadi ini bagus juga untuk edukasi. Jadi dalam proses persidangan perdata ada namanya mediasi. Iya. Nah, mediasi. Kalau dalam RBG ataupun HIR, di Jawa ini kita pakainya HIR, Horizon Inland Reglement, itu artinya reglemen Indonesia yang diperbaharui atau aturan Indonesia zaman Belanda yang diperbaharui sampai sekarang masih berlaku. Iya. Nah, itu disebutkan bahwa apabila kedua belah pihak telah datang, penggugat maupun tergugat, maka majelis hakim wajib mendamaikan mereka. Itu dalam HIR punya seperti itu. Yeah. Namun, tentu saja teknisnya seperti apa perlu petunjuk. Nah, makanya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Yeah. Jadi yang dimaksud dengan mendamaikan adalah dimediasi. Nah, mediasinya dilakukan oleh seorang mediator. Nah, jadi misal kita sidang, penggugat sudah mengajukan gugatan, terus kita panggil tergugatnya, kita tentukan hari sidangnya kapan, datang mereka lengkap, hadir semuanya. Kita lanjutkan dengan mediasi. Mediasinya itu kita menunjuk seorang mediator. Nah, mediatornya itu ada daftarnya di pengadilan, di websitenya juga ada, kalau mau cari mediatornya siapa aja. Itu boleh ditentukan oleh para pihak. Jadi bisa juga menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk. Mediasi berlangsung 30 hari kerja. Nah, dan bisa diperpanjang 30 hari kerja. Nah, kalau misalnya dalam mediasi itu berhasil sepakat, misal nih yang soal utang piutang tadi atau cerai atau apa. Kalau cerai sih nggak bisa ya. Katakan utang piutang lah yang paling gampang, yang paling baik contohnya. Yang mereka sepakat untuk berdamai, misalnya mereka sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara diperpanjang misalnya ya, atau dengan cara apalah, tergantung mereka. Maka tidak perlu lagi proses pembuktian, itu bisa langsung selesai di mediasi. Seperti itu. Jadi cepat, kan? Nah, dan isi-isi apa yang mau diatur itu bisa diatur sendiri. Mereka sendiri bisa menentukan. Misalnya mau diatur per bulan dibayar berapa ya silakan. Tapi nanti ada mediator nanti yang memandu. Dan membuat perjanjiannya seperti apa. Seperti itu. Nah, ketika misalnya sudah sepakat, sudah tanda tangan kesepakatannya, dibawalah kepada majelis hakim. Nanti majelis hakim akan menjatuhkan putusan atas kesepakatan itu. Isinya menghukum para pihak untuk menaati perjanjian. Dari hasil mediator tadi ya Pak? Betul. Jadi apa yang mereka sepakati itulah yang mengikat menjadi putusan. Nah, bagusnya, menariknya dari hasil mediasi, putusan mediasi ini, yang pertama tidak ada upaya hukum. Jadi ketika ada yang berubah pikiran terus tiba-tiba mau mengganti isi kesepakatan itu nggak bisa lagi. Karena tidak ada upaya hukumnya. Yang kedua, kalau misalnya salah satu pihak tidak mentaati, itu bisa langsung eksekusi. Tidak perlu lagi digugat kembali. Nah, jadi ketika misalnya kita sepakat dibayar, kita perpanjang waktu pembayarannya. Sebulannya dibayar sekian. Tiba-tiba tidak dibayar atau tidak dilaksanakan, bisa langsung minta ke pengadilan, langsung eksekusi. Eksekusi dalam artian dipaksa dia untuk membayar itu. Kalau misalnya nggak cukup ya berarti barang-barangnya yang disita untuk membayar. Seperti itu. Nah, itu proses mediasi. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau berhasil mediasi di luar? Jadi belum sampai menggugat ke pengadilan, mereka mediasi di luar, berhasil. Nah, tergantung apakah mau cuma sekedar sepakat di antara mereka saja atau memang mau dikuatkan dengan putusan. Kalau seandainya mereka butuh, kita daripada kita sengketa lagi nanti, udah kita kuatkan dengan putusan. Setelah dikuatkan dengan putusan, itu mengikat, bisa langsung eksekusi. Itu bisa. Bisa. Jadi pihaknya sepakat di luar,
mereka membuat kesepakatannya, kemudian mengajukan gugatan semu kepada pengadilan. Ya. Nah, jadi seakan-akan menggugat tergugat, nanti dalam waktu 14 hari itu akan langsung putus. Itu lebih cepat lagi. Tidak perlu lagi tunjuk mediator segala macam. Oke. Kalau saya tidak salah 14 hari ya, saya lupa ingat. Kalau saya tidak salah, aturannya teknis banget soalnya. Ada ketentuan hari segala macam. Seingat saya 14 hari kerja semenjak perkara didaftarkan. Iya, kalau nggak salah itu semenjak perkara didaftarkan. Majelis hakim sudah harus mengambil keputusan terhadap perjanjian tersebut. Yang kita nilai itu cuma apakah dia bertentangan dengan norma hukum yang ada, apakah berkaitan dengan hak pihak ketiga. Jadi nggak boleh kita memperjanjikan pihak ketiga ya. Oke. Misalnya saya dengan Bapak sengketa, terus kita bilang kalau saya nggak bayar boleh sita tanah yang di sana. Itu punya siapa? Punya ibu saya. Tapi ibunya nggak ikut jadi pihak, itu nggak boleh. Oke. Ya, hakim cuma menilai kedua belah pihak itu ya. Benar, cuma benar-benar mengikat antara para pihak. Tapi ini menarik Pak Saiful menyela tadi ya, ketika tadi proses mediasi tadi, ini apakah mediasi ini memang difasilitasi oleh pengadilan atau memang ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat? Ini apakah juga nanti ada risiko faktor dengan biaya untuk mediasi ini atau seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Bagus pertanyaan. Iya. Tapi kita meluas ke jadi mediasi. Ini nggak apa-apa ya. Untuk proses mediasi di pengadilan itu tidak ada biaya. Sepanjang mediasinya memang mediator di pengadilan. Di pengadilan, ya. Karena kan ada mediator bisa saja dari luar. Ya. Sepanjang pengetahuan saya, yang mediator di pengadilan semuanya pro bono ya, nggak ada biaya. Ya. Namun ada juga yang setahu saya kayaknya ada yang berbayar. Cuma itu biasanya tergantung para pihak. Kalau mau ya silahkan. Tapi untuk umumnya mediator-mediator di pengadilan itu biasanya tidak ada biaya. Umumnya seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ada yang khawatir, waduh Pak, kalau kita suruh mediasi, gimana nanti biayanya? Tenang saja. Biasanya umumnya mediator di pengadilan itu tidak ada biayanya. Namun kalau misalnya mau memilih yang berbiaya ya silahkan, itu para pihak. Mana dari tahu kedua ada belah pihak nih Pak ya. Karena mereka yang menentukan sebenarnya. Kalau mereka misalnya menyampaikan, kami menyerahkan kepada majelis hakim yang menunjuk, otomatis kita menunjuk yang tanpa biaya. Seperti itu. Nah, untuk asas yang lainnya nih Pak Saiful ya, terakhir tadi disampaikan bahwa asas yang turunnya di yang ada ini mendengarkan kedua belah pihak. Nah, dari asas terkait dengan perkara perdata ini apakah juga masih ada asas-asas yang lain yang tentunya akan memberikan bagian atau untuk mendapatkan keadilan dari kedua belah pihak nih Pak Saiful? Ada beberapa asas, ini saya langsung rangkum aja semua ya. Boleh. Versi saya. Ada namanya asas ius curiae fit. Jadi hakim itu dianggap tahu segala ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun ya kita juga tetap membaca ya. Tapi dalam artian hakim itu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tidak boleh menolak suatu perkara, bukan dalam artian menyatakan menolak putusannya, bukan. Tidak boleh hakim menyatakan dalam putusannya bahwa ini belum ada aturannya, makanya tidak mau diadili. Jadi menolak dalam arti tidak akan mengadili. Jadi ketika dihadapkan pada suatu perkara, hakim tidak bisa menyatakan bahwa perkara ini belum ada aturannya, melainkan harus mencari dan menemukan hukum untuk perkara tersebut. Seperti itu. Dan dalam prakteknya sudah banyak sih judicial activism, ketika misalnya aturannya, karena kita masih mewarisi aturan Belanda, ternyata tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, ya kita menemukan hukumnya. Mencari aturan dari mana, kemudian kita memperluas. Nah, itu metode-metodenya ada. Jadi ada memperluas makna, mempersempit makna. Nah, itu ada metode-metode interpretasi maupun argumentum. Ada 4 macam. Ada 2 jenis penafsiran hukum, ada interpretasi, ada argumentum, konstruksi, Ada interpretasi dan ada metode konstruksi. Yang metode interpretasi ada 10, macam banget itu. Ada yang diartikan berdasarkan bahasanya, berdasarkan historinya, berdasarkan tujuan hukum itu dibentuk. Kemudian ada juga menganalogikan dengan konstruksi-konstruksi argumentum per analogian. Adapun juga argumentum contrario segala macam. Jadi ketika ada perkara yang dihadapkan pada kita sesuai dengan asas ius curiae fit, kita wajib mencari hukumnya. Saya pernah mengadili satu perkara di satker saya sebelumnya, itu tentang perjanjian pembuatan kapal, tapi secara tradisional. Kalau kita cari, jadi perjanjian mereka cuma lisan, tidak ada ininya, tidak ada tulisannya. Tapi kebetulan diakui oleh pihak tergugat. Namun pertanyaannya,
gimana cara saya menentukan ini sudah prestasi apa tidak? Ya. Akhirnya saya mencoba mencari aturan-aturan yang ada. Tidak ada perjanjian untuk membuat sesuatu diatur secara tersendiri. Akhirnya saya menganalogikannya dengan jual beli. Jadi saya anggap ketika dia membuat suatu kapal, dia perjanjian untuk membuat kapal, saya menganggap dia membeli kapal sebenarnya. Jadi saya analogikan bahwa pembuatan kapal yang dimaksud di sini sama dengan jual beli kapal. Jadi aturan-aturan mengenai jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burj Khalifa Red Book itu langsung saya adopsi sebagai fondasi saya untuk menilai perkaranya. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan isu Renov. Tidak bisa kita, aduh, tidak ada aturan tentang pembuatan kapal di dalam undang-undang, ya tidak, kita harus mencari hukumnya seperti itu. Kemudian ada namanya nemo testis indonius in propria causa. Jadi ketika seseorang berperkara, dia tidak bisa menjadi saksi dalam perkara itu. Nah, ini sering kita temukan karena ya saya paham masyarakat atau pihak itu kadang tidak paham. Kadang ada yang berkuar-kuar di persidangan bahkan atau mungkin di luar. Saya siap disumpah. Saya siap mengambil sumpah saya siap memberikan keterangan. Padahal nggak bisa sebenarnya. Ada memang alat bukti sumpah, tapi konteksnya bukan untuk membuktikan dalil itunya sebenarnya. Nah, kalau alat bukti sumpah itu diambil dalam hal tidak ada alat bukti lain. Biasanya hakim bisa meminta para pihak untuk sumpah pemutus, ataupun bisa jadi ketika hakim merasa pembuktiannya kurang, bisa memerintahkan untuk sumpah menambah atau sumpah estimatoire. Itu sumpah untuk mengira-ngira jumlah. Kalau misalnya memang tidak bisa diperkirakan lagi jumlahnya. Tapi yang saya dimaksud dengan asas ini adalah menjadi saksi dalam perkaranya. Nah, kan ada kadang, saya siap diambil saksi, diambil sumpah untuk memberikan keterangan. Nggak bisa, karena asasnya para pihak tidak boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ne ultra petita. Kalau di sini tulisannya ultra ne petita, yang artinya begini: ketika seseorang menuntut sesuatu, misal utang piutang lah yang paling gampang ya, contohnya ya, dia menuntut utang dari tergugat 90 juta. 50 juta lah katakan, 50 juta. Tapi pas proses pembuktian, loh ternyata utangnya 100 juta yang berhasil dibuktikan oleh penggugat. Hakim sama sekali tidak boleh mengabulkan 100. Yang kita kabulkan 50. Kenapa? Karena dia tuntutnya cuma 50. Seperti itu. Jadi kita tidak, walaupun pembuktiannya ternyata 100, ya sudah, kita tidak boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut. Seperti itu. Ya bisa jadi dia, walaupun dia diutangi segitu, tapi saya 50 juga enggak apa-apa yang bayar. Bisa jadi ya. Nah, tapi tanpa memandang hal itu, kita benar-benar terikat apa yang dituntut. Ketika dia tuntut cuma 50, ya sudah, 50 saja yang bisa dituntut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini ada de gustibus non est disputandum. Nah, seseorang tidak boleh mendalilkan yang berkaitan dengan selera. Misal, saya menggugat tergugat. Saya gugat kamu. Selera berpakaianmu jelek. Itu mengganggu mata saya ya. Berarti itu tidak boleh digugat sama sekali. Atau misalnya apa ya, contoh yang paling bagus ya. Saya menggugat perusahaan pembuat sepatu lah. Karena selera fashionnya jelek. Ya tidak boleh. Itu kan selera. Tidak boleh dijadikan dalil untuk menggugat seseorang. Seperti itu. Nah, tentunya udah banyak sekali nih ya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Saiful tentang asas-asas tadi. Ini semakin menarik. Tapi kalau di Kabupaten Gunung Kidul ini perkara perdata khususnya seperti ini, apa sih yang paling banyak kasus dari perkara perdata untuk macam seperti ini, Pak Saiful? Kalau di Gunung Kidul sebenarnya itu perkara perdata yang paling banyak justru adalah voluntary. Jadi perkara yang tidak ada lawannya. Yang paling banyak di sini adalah kematian. Seperti itu. Jadi pembuktiannya relatif lebih sederhana. Lebih sederhana dan lebih cepat diputus. Ya, di sini perkara untuk gugatan yang ada lawannya, contentiosa, yang ada sengketa di dalamnya, kurang lebih cuma 50 per tahun. 50 per tahun. Ya, kalau yang perkara permohonan atau yang voluntary tadi bisa ratusan, sampai 200 segala macam. Jadi di antara itu pun 50 kurang lebih sebagiannya itu adalah cerai. Jadi kalau untuk sengketa utang piutang segala macam di sini jarang. Mungkin banyaknya perbankan. Nah, kalau untuk perkara tanah di sini bagusnya, salah satu yang saya apresiasi di sini adalah kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya bagus. Makanya di sini sengketa tanah
hampir tidak ada sepanjang saya tugas di sini. Seperti itu. Berbeda dengan tempat saya sebelumnya. Oh, itu tiap bulan ada bukan tonton. Jadi banyak perkara. Ya, jadi salah satu hal yang positif di sini adalah yang pertama itu yang sudah didaftarkan itu rata-rata sudah didaftarkan. Kemudian yang kedua, di sini ketika ada sengketa, penyelesaian melalui mediasi saya lihat di tingkat desa pun masih dijunjung tinggi. Nah, berjalan dengan baik ya Pak ya. Betul. Jadi jarang sampai ke pengadilan. Bahkan saya pernah sidang di tempat di luar gedung di kelurahan, saya lupa lagi kelurahannya. Di situ saya sempat berbincang dengan Pak Lurahnya. Itu menyatakan bahwa pernah ada perkara di antara ahli waris, tapi mereka selesaikan dan berhasil mediasi. Bagus Pak. Seperti itu. Bahkan kalau mau lebih bagus, bawa ke pengadilan untuk dikuatkan, seperti yang saya ceritakan. Penguatan tadi ya Pak, dikuatkan dengan kekuatan. Karena gini, misalnya pun di antara mereka sudah damai, ketika berlalu waktu, katakanlah 10 tahun, 20 tahun, sudah beranak pinak kan? Orang tuanya meninggal, yang sengketa cucunya, atau misalnya anaknya, seperti itu. Nah, kalau ada putusan, setidaknya ketika mereka sengketa sudah tidak bisa dipermasalahkan karena sudah ada putusan perjanjian yang dikuatkan dengan putusan. Nah, yang tidak ada upaya hukum di dalam perjanjian putusan itu. Jadi tidak bisa lagi dipermasalahkan, cukup berpedoman pada putusan. Seperti itu. Nah, dari obrolan ini yang menarik konklusi untuk pendengar di Suara Redaksi Narga nih, apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya perkara perdata di tengah-tengah masyarakat nih? Apakah harus selalu mentaati aturan atau bukan, atau masyarakat ini lebih tertib administrasi atau seperti apa nih Pak Saiful? Nah, kalau berkaca pada perkara tanah yang saya alami di luar Jawa ya, tertib administrasi itu penting. Yang pertama. Namun yang paling perlu digalakkan ya atau ditonjolkan itu penyelesaian secara musyawarah, itu yang paling bagus. Nah, karena saya selalu menyampaikan dari semenjak saya pertama kali dilantik, sebaik-baiknya penyelesaian perkara itu melalui perdamaian. Ketika kita memutus perkara perdata, yang sengketa ya, bukan permohonan. Kalau permohonan kan yang tidak ada lawannya. Namun kalau yang perkara sengketa, akan ada yang kalah dan menang. Kan? Otomatis kan ada yang rugi dan ada yang untung. Gitu. Atau malah dua-duanya rugi, bisa jadi. Yang satu mungkin menang perkaranya, yang satu kalah, rugi. Tapi yang menang ini pun mengeluarkan biaya yang ternyata lebih besar daripada apa yang akan dia dapatkan. Misalnya utang piutang, digugat 100 juta. Tapi biaya berperkaranya, bayar pengacara segala macam, bolak-baliknya segala macam, lebih daripada itu kan rugi juga. Sama aja kan. Nah, kalau dia diselesaikan secara perdamaian, otomatis kan tidak perlu bolak-balik pengadilan, tidak perlu sewa pengacara. Saya kira demikian. Makanya penyelesaian perkara terbaik ya musyawarah. Baik, terima kasih Pak Saiful ya, kehadiran di studio. Nggak terasa nih waktu hampir 1 jam nih ternyata obrolan kita nih. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini di obrolan bertema asas dalam pembuktian perkara perdata. Nah, yang disampaikan Pak Saiful tadi, semoga ini juga bisa menambah wawasan atau pengetahuan buat masyarakat. Nah, sebelum kita closing nih Pak Saiful, mungkin bisa disampaikan pesan kepada pendengar radio Suara Redaksi Narga untuk acara Siwalang pada pagi hari ini. Baik, mungkin sudah saya sampaikan tadi. Namun akan saya tegaskan kembali bahwa ketika terjadi sengketa di antara masyarakat atau di antara orang per orang, maka kedepankanlah musyawarah. Karena sebaik-baiknya penyelesaian perkara adalah musyawarah untuk mencapai perdamaian. Saya kira itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Saiful obrolan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya kita akan bertemu lagi bulan depan nih ya Pak ya, di obrolan yang tentunya tema-tema yang menarik yang lainnya di program acara Siwalang. Baik, pendengar di Suara Redaksi Narga, demikian obrolan kita di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Siwalang pagi hari ini di hari Kamis 30 April 2028. Abi pamit undur, narasumber pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan Kak Redaksi Narga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.